Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an fi dharaini amin. Pembahasan kita yang kemarin bagian ke-17. Yang kemarin yang ke-17 adalah cabang yang kedua tentang taufik baina maslahatil fardi wa maslahatil jamaah fi halatit ta'aruf. Dalam keadaan ta'arud itu merekonsiliasikan antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan jamaah, kemaslahatan bersama dalam keadaan kontradiksi. Itu ada 3 hal. Yang pertama tentang penjelasannya ekonomi kapitalis yang berdiri mulai pada abad 16 sampai 19. Yang tidak lain, tujuan utama kapitalis adalah menjadikan ekonomi individu lebih utama daripada ekonomi bersama. Tujuannya adalah hadafu fayahtamu untuk kemaslahatan individu pertama. Pertama-tama untuk kemaslahatan individu, mengakhirkan kemaslahatan bersama. Faktor-faktor produksi itu dikuasai oleh individu-individu, pemerintah tidak masuk. Dan diserahkan ekonominya terhadap pasar. Itu kalau kapitalis. Kalau istiraki yang nomor 2, amal iktisad al-istiraki, adapun ekonomi sosialis itu kebalikannya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan bersama jamaah, mendahulukan kemaslahatan bersama, mengakhirkan kemaslahatan individu, dan diatur semua oleh negara. Itu kalau sosialis. Nah, yang ketiga, sosialis itu mulai berdirinya sosialis itu pada akhir abad 19 sebagai tanggapan daripada ekonomi kapitalis yang mulai pada abad 16. Sosialis awal abad 19. Nah, adapun ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu mulainya abad awal ke-7. Berarti lebih dulu daripada dua model ekonomi itu. Karena agama Islam mulainya dari tahun 660 Masehi, 610 Masehi. Berarti awal abad ke-7. Amal iktisad al-Islami, adapun ekonomi
ketuhanan ekonomi Islam itu fakana maka ada apa iktisad Islami lahu bagi iktisad Islami mu itu mundul bidayati mulai dari permulaannya fakana lahu mundul bidayati siasatan iktisodiyatan itu siasatan iktisodiyatan kebijakan ekonomi mutamayizatan yang berbeda. Jadi dari awalnya kebijakan ekonomi ketuhanan, berarti kalau di Indonesia adalah ekonomi Pancasila, dari awalnya adalah kebijakan ekonomi yang berbeda. Berbeda dari awalnya, dari tahun turunnya wahyu, yaitu awal abad ke-7. Jadi bukan mencontek dari kapitalis yang tahun 16, abad 16, dan sosialis abad ke-19. Bukan mencontek itu dua-duanya. Karena ini dari Tuhan. Latar takizu tidak fokus apa iktisad al-islami, asasan pada utamanya tidak fokus alal fardi atas individu saja, sya'nun nidhamil fardiyah atas urusan-urusan sistem individu. Jadi ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang tidak hanya fokus pada urusan individu saja seperti kapitalis. Tidak fokus hanya pada urusan fardi, urusan individu seperti kapitalis, tidak. Wala alal mujtama'i, dan tidak fokus hanya pada kebijakan ekonomi kebersamaan mujtama untuk publik, untuk umum, fahasiba saja. Sa'nuni nudumi al-jama'iyah, urusan sistem-sistem publik bersama. Innamahiyya, adapun sesungguhnya bermula ekonomi ketuhanan, iktisad Islami, itu tara memelihara apa iktisad Islami, memelihara, menjaga al-maslahataini, akan dua kemaslahatan. Dua kemaslahatan yaitu maslahatul fardi dan maslahatul mujtama. Wa tuhawilu, dan mencoba al-mu'amah untuk menyelaraskan al-mu'amata, untuk menyelaraskan bainahuma, antara dua maslahataini. Wakana, dan ada apa asas suzali, pondasinya ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, indahu, pada
menjaga kemaslahatan dua maslahat. Huwa sesungguhnya bermula ekonomi Islam itu anak kiltal maslahataini, sesungguhnya dua maslahat itu al-khosoh maksudnya maslahat khusus, wal amah dan maslahat umum, itu tukmilu menyempurnakan apa kulun tiap-tiap satu minhuma dari khosoh dan amah, menyempurnakan al-ukhra, menyempurnakan yang lainnya. Jadi bedanya, kalau kapitalis intinya untuk individu, untuk swasta yang bersama-sama tidak dipikirkan, negara tidak masuk untuk membantu yang jamaah. Sosialis intinya jamaah bersama-sama, yang individu nggak terlalu dipikirkan. Pemerintah masuk untuk memikirkan jamaah, kepentingan umum. Kalau ekonomi ketuhanan mementingkan dua-duanya, ya dari awalnya mementingkan dua-duanya. Wa min sama, dan dari sana kafala menanggung apa Islamu Islam, menanggung apa Islamu atau melindungi, kafala melindungi apa Islamu Islam, melindungi kafatal masolihi akan semua kemaslahatan, yaitu al-khosoh wal amah, kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Wahaqqaqa, dan merealisasikan apa al-iqtisad al-islami, merealisasikan mazaya akan advantage, akan kemajuan. Riayatan, untuk riayatakulin, untuk menjaga tiap-tiap satu minhuma dari masolih khosoh dan masolih amah. Wa khalaso, dan menyimpulkan mimasawi ihdari ihdahuma, dari kerugian menyia-nyiakan salah satunya, wasting one other, min masawi ihdari ihdahuma, dari kerugian menyia-nyiakan salah satunya. Jadi ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu menjaga dua kemaslahatan, kemaslahatan khosoh dan kemaslahatan amah. Jadi negara bisa masuk kalau itu untuk urusan yang mendasar bagi publik. Contohnya, orang-orang butuh rumah sakit, maka pemerintah harus membangun rumah sakit.
masyarakat banyak, untuk kepentingan masyarakat banyak, butuh listrik, maka pemerintah membuat PT, sebuah lembaga usaha namanya PLN. Kenapa pemerintah boleh masuk? Itu untuk memastikan kemaslahatan bersama. Adanya PLN untuk kebutuhan bersama, adanya Pertamina untuk menjaga kebutuhan bersama, maka pemerintah bisa masuk dalam hal itu. PLN bisa Pertamina. Jadi kalau PLN dan Pertamina karena untuk orang banyak, limaslahatil amah, maka tidak boleh diprivatisasi. Jadi kalau pemerintah memprivatisasi dijual, Pertamina dijual, kemudian PLN jual, itu namanya sudah kapitalis, sudah roksamaliyah. Karena untuk kepentingan orang banyak, yaitu tadi, tidak harus untung. Jadi jangan mencari keuntungan, tapi untuk mencari kecukupan. Kecukupan mencukupi tentang tenaga listrik, electric power, dan mencukupi tentang bahan bakar antara Pertamina dan PLN. Negara boleh masuk, tapi tidak semua-muanya negara semua yang mengurusi nasyatul iktisodi. Individu juga didorong agar cepat untuk bisa sampai pada hak pokok mazaya, merealisasikan kemajuan advantages, itu mendorong dua-duanya, yaitu swasta ya harus jalan biar lebih cepat mazayanya, advance-nya, majunya negara. Tapi untuk kepentingan umum yang private tidak mampu, dan jika diambil oleh private hanya untuk keuntungan private satu orang saja, maka pemerintah harus masuk. Itu kalau yang banyak untuk kepentingan publik. Faqiwamu siyasati iktisadiyah fil Islam, maka bermula berdirinya iktisad, kekuatan kebijakan ekonomi Islam, berdirinya kokohnya kebijakan ekonomi Islam, itu ia bermula siyasah iktisadiyah fil Islam, itu hifdzut tawazuni, menjaga tawazun, balancing, seimbang, baina maslahatil fardi, antara kemaslahatan individu, wa maslahatil jamaati, dan kemaslahatan jamaah bersama. Jadi di dalam ekonomi Islam, hak individu dikasih kebebasan, hak berjamaah dikontrol oleh negara. Karena tidak semuanya orang bisa mendirikan rumah sakit dan lembaga pendidikan. Kalau semuanya diserahkan kepada individu atau kepada swasta, tidak dikontrol oleh negara, itu
akan rebutan keuntungannya itu pada orang yang kuat saja, yang bisa mengontrol 4 alat produksi. Nah, alat produksi itu hanya nanti yang sudah besar akan besar terus, yang kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ekonomi ketuhanan adalah ekonomi yang menjaga keseimbangan antara maslahatul fardi dan antara maslahatul jamaah. Itulah ekonomi Pancasila, mestinya begitu. Wahada bermula ini ekonomi yang keseimbangan, hifdzut tawazun, itu mah suatu hal abarat yang melintasi anhu dari ma, atau mengibaratkan, mengajarkan anhu dari ma, apa al ayatul karimah, ayat-ayat suci Al-Quran, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah yang berbunyi la tudlimuna wa la tudlamun. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 278. La tudlimuna wa la tudlamun. Itu dari kepanjangannya wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhusu annasa asya'ahum wala taqtaw fil ardi mufsidin. Itu ayat 85. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Al-Baqarah 279. Wa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Ekonomi ketuhanan yang menjaga 2 hal, kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, janganlah engkau menganiaya dan jangan pula engkau dianiaya. Jangan menganiaya, ya jangan dia menganiaya. Jangan menganiaya, ya jangan dianiaya. Nah, itu seimbang. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah, la tabhasun nasa asya'ahum wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wala takbasu wala tabkhasu wala tabkhasun nasa asya'ahum wala taqtau fil ardi mufsidin. Cukuplah Anda dengan takaran dan timbangan dengan adil. Nah ini, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, auful mikyala, cukupkanlah dengan timbangan, wal mizan, takarannya dan timbangannya, bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasu annasa asya'ahum, dan jangan merugikan manusia. Wala taqtau fil ardi mufsidin, dan jangan membuat kejahatan fil ardi, di muka bumi. Nah ini
ayat yang menunjukkan kita itu untuk seimbang menjalankan dua kemaslahatan. Begitu pula wal hadis nabawi wala diroro wala diror. Itu hadisnya la dororo wala diror. Jadi jangan sampai kita memberi bahaya kepada orang lain. Wa qaulu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi, la tamna'ul muslimina huquqahum fatukaffiruhum. La tamna'u, janganlah engkau mencegah al muslimina akan orang-orang Islam, huquqahum mencegah pada hak-haknya orang Islam. Fatukaffiruhum, maka mereka bisa akan melawan Anda, mengingkari Anda. Hak-hak umat Islam tidak boleh dilarang, karena kalau dilarang bisa mengingkari. Nah, ini awal hadis ini adalah ala la tadribul muslimina fatarokuhum wala yamna'uhum huquqahum fatukaffiruhum wala tujammiruhum fataftinuhum wala tunaziluhum al-ghiyadha fatadoyauhum. Nah, itu lengkap hadisnya begitu. Anda jangan sampai mencegah hak-haknya orang muslim. Waqad a'tana Rasul, dan Rasul telah memberikan ke kita suratan basitotan akan gambaran yang sederhana. Lakinnaha, tetapi sesungguhnya suratan basitotan itu amikotun, dalam, amikotul makna, dalam maknanya, fitaufiqi, di dalam merekonsiliasikan bainal maslahata ini, antara kedua maslahat, al-khosoh wal amah, antara yang khusus dan yang umum, biqaulihi, dengan sabdanya Rasulullah, inna qauman, ini suatu hari ada kejadian, inna qauman rokabu safinatan. Inna qauman, sesungguhnya kaum itu rakabu naik, siapa kaum, safinatan, akan satu kapal, naik kapal bareng-bareng. Fakta samu, maka kemudian membagi, siapa kaum, membagi-bagi. Fasoro likulin minhum maudhi'un. Fasoro, maka jadi likulin minhum, tiap-tiap satu orang, minhum dari kaum, apa maudhi'un, tempatnya. Jadi suatu hari orang naik kapal, orang banyak itu dibagi-bagi tempatnya. Nah, tiba-tiba fanakoru rajulun minhum maudhi'ahu bifaksi. Fanakoru, maka kemudian melobangi siapa rajulun, laki-laki, minhum dari kaum, maudhi'ahu, pada tempatnya dia, bifaksi, dengan kampaknya. Faqalu, kemudian kaumnya berkata, siapa kaum, lahu, pada rajul, Mada tasna'u, apa yang kau lakukan wahai rajul?
Qala menjawab siapa rajul, hadza makane, ini tempatku. Asna'u fihi ma asya. Aku melakukan fihi dalam makan ma asya semau saya. Wa in akhadhu ala yadihi najja wa naju. Apabila kaum itu mengambil ala yadihi atas tangannya rojul yang lagi bolongin kapal, najah maka selamat, wanajau najah maka selamat siapa rojul, wanajau dan selamat siapa kaum. Wa intarokuhu dan apabila meninggalkan siapa kaum pada rojul untuk tetap melobangi kapal, halaka maka tenggelam, rusak siapa rojul, wahalaku dan tenggelam siapa kaum. Jadi suatu hari Rasulullah itu menyampaikan dalam suatu hadis yang suatu hari ada orang banyak naik kapal, dibagi-bagi tempatnya. Ketika dibagi-bagi tempatnya, salah satu antara mereka melobangi kapal itu pakai kampak. Ditanya oleh orang banyak, kenapa Anda melobangi? Dia jawab, ini tempat-tempatku, mau saya lobangi, mau saya tidak lobangi. Nah, terus kemudian orang yang lain mencegahnya. Karena orang lain mencegahnya, maka orang yang melobangi ya selamat, orang yang lain yang ikut naik kapal itu ya selamat. Coba kalau didiemin. Nah, itulah artinya kita tidak bisa hanya hidup sendiri. Hidup sendiri punya hak. Individu-individu tadi punya hak tempatnya masing-masing. Tapi juga ada dalam hak individu, ada hak orang banyak. Agar yang individu-individu itu selamat dan juga orang yang banyak selamat. Itulah gambaran bahwa ekonomi ketuhanan, ekonomi yang bikin selamat antara individu dan selamat antara bersama. Sebuah kapal negara Pancasila ini di dalamnya ada kepentingan individu yang mereka ngomong, banyak ngomong, mau-mau gue. Ini barang-barang saya, tempat-tempat saya, mau gua apain, terserah. Tapi kalau hal yang dilakukan itu menyangkut keselamatan orang banyak, maka orang yang hanya pikirannya mau-mau gue tadi, ya harus dicegah. Nah, inilah harus seimbang dalam kepentingan kebijakan ekonomi ketuhanan. Jadi nggak bisa hanya kepentingan diri sendiri. Kepentingan gotong royong saja juga tidak. Kepentingan sendiri-sendiri saja juga tidak. Harus memastikan dua-duanya itu berjalan. Berarti kalau dalam sistem ekonomi di negara Pancasila, negara ketuhanan, harus memastikan yang individu-individu itu ya jalan, dan memastikan kepentingan bersama itu juga harus jalan, yang diwakili oleh negara, oleh pemerintah. Kalau di negara Pancasila, oleh BUMN. Jadi harus merealisasikan BUMN-nya itu untuk kepentingan jamaah. Jangan ditinggalkan hanya karena rugi. Karena kepentingannya sudah beda. Bulog. Misalnya Bulog itu untuk kepentingan bersama tentang bahan pokok. Jangan bilang Bulog rugi, memang Bulog tujuannya untuk itu, untuk kepentingan bersama yang dijalankan oleh Tuhan. Oleh pemerintah. Begitu pula Pertamina
atau PLN. Tujuannya itu udah beda tujuannya. Itu watatabi kondidali fa innal hulul al-iktisadiyah al-islamiyah tatamayyaza an ghairiha min hulul li samaliyah awil istiraqiyah. Watatabi kondidali, dan sebagai merealisasikan pada hal itu, fa'innal hulul, karena sesungguhnya solusinya al-hululah, solusi al-iktisadiyah al-islamiyah, solusi kebijakan ekonomi ketuhanan, ikut tatamayazu, berbeda apa al-hulul al-iktisadiyah al-islamiyah, berbeda anweriha dari lainnya, minal hululi roksamaliyah, dari kebijakan ekonomi kapitalis awil istirokiyah atau ekonomi sosialis. Jadi berbeda. Bi'annaha, karena sesungguhnya kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu samrotut taufiki, hasil daripada rekonsiliasi bainal maslahatil fardi, antara kemaslahatan individu, kemaslahatan khosoh, wa maslahatil jamaah, dan kemaslahatan bersama. Wa nubayyinu, dan kami jelaskan makan sesuatu takodama yang telah terdahulu, apa ma fi thalathati majalatin ro'isiyatin, dalam 3 bidang utama. Fi thalathati majalatin ro'isiyatin, dalam 3 bidang utama. Kita sudah jelaskan terdahulu. 1, majalul hurriyatil iktisadiyah, bidang kemerdekaan ekonomi, watadakhulud daulah, dan masuknya negara. Secara individu freedom, hur, bebas untuk melakukan nasyatul iktisadi, rencana-rencana dan kegiatan ekonomi. Tapi juga negara bisa masuk karena untuk memastikan memenuhi kebutuhan publik fin nasyatil iktisadi, dalam kegiatan ekonomi. Nomor 2, wa majalul milkiyah, jadi ekonomi ketuhanan di bidang milkiyah, kepemilikan. Kepemilikan itu mengakui juga 2 hal. Kepemilikan individu diakui, kepemilikan umum juga diakui. Tidak hanya 1 kepemilikan umum, tidak. Itu adalah ekonomi ketuhanan. Wa majalut tauzi'i, dan nomor 3, dalam bidang distribusi. Distribusinya adalah untuk dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya, hanya diserahkan kepada individu dan swasta, nanti seluruh alat produksi dan seluruh kekayaan alam itu akan dikuasai oleh individu-individu. Kalau kekayaan alam yang banyak sudah dikuasai oleh individu-individu, itulah akan menyebabkan bunuh-bunuhan, perang beneran satu orang dengan orang lain. Maka dibatasi mestinya. 3 hal ini sebagai samrotut taufik, buahnya rekonsiliasi antara 2 maslahah,
Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fi majalil hurriyah al-iktisadiyah, dalam hal bidang kemerdekaan ekonomi, watadakhulu dan masuk apa ad-daulatu pemerintah negara fin nasyatil iktisadi, dalam kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi ketuhanan itu memastikan pemerintah juga masuk untuk menangani kebutuhan publik yang private rata-rata nggak mampu. Awalan yang pertama, fil iktisadi ra'samaliyah, dalam ekonomi kapitalis. Al aslu asalnya bermula ekonomi kapitalis, asalnya itu hurriyatul afrodi, kemerdekaan individu-individu fi mumarosatin nasyatihim, dalam menjaga atau mempraktekkan kegiatannya mereka al-iktisadi di dalam ekonomi. Wal istisna, dan mengecualikan, gua bermula istisna itu tadakhulud daulah fi nasyatil iktisadi, masuknya negara dalam kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi kapitalis, kalau negara itu masuk, itu bukan doktrinnya, tapi itu hanya sebuah pengecualian, bukan sebuah doktrinnya. Waqiyamuha, dan berdirinya ekonomi ra'samali itu bibak di aujuhi hadan nasyad, dengan sebagian wajah kegiatan ekonomi ini, mata iktadot, kapan dibutuhkan, apa ad-daruratu, sebuah kebutuhan, kedaruratan, jadika, yaitulah ekonomi ra'samali. Wala syakka, dan tanpa keraguan, anna taqdira hadhihi darurah, sesungguhnya ukuran kedaruratan ini, min haitsu at-tadyiqi, dari sekitar kesempitannya, atau tawassu'i, atau keleluasaannya, min tadakhulid daulah, dari masuknya negara, wa qiyamiha, dan berdirinya daulah, biba'di aujuhin nasyatil iktisadi, dengan sebagian wajah kegiatan ekonomi. Muraduhu, maksudnya, artinya, dzurufuz zaman wal makan. Dzurufuz zaman wal makan. Dzuruf, kondisi, waktu, dan tempat. Walakin yadilul iktisadu, tetapi tetap apal iktisadu, ekonominya itu ra'samalian, ekonomi kapitalis. Tolama lam ya'ud, selagi tidak kembali apal istisna'u, pengecualian, gua bermula, selagi tidak ada tidak dicabut atau tidak kembali apa istisna, gua bermula istisna itu al-qaidah, kaidahnya. Jadi kalau ekonomi kapitalis, negara nggak boleh masuk. Negara masuk itu hanya sebuah pengecualian. Jadi negara masuk itu pengecualian. Kemudian yang kedua, al-iktisad al-istiraki, ekonomi sosialis. Al-aslu bermula, asalnya ekonomi sosialis, itu bermula sosialis itu tadakhulud daulah, masuknya negara, wangfirodiha, dan sendirinya daulah, binasyatil iktisadi, pada kegiatan ekonomi. Jadi kalau
sosialis, negara sendirilah yang masuk dalam kegiatan ekonomi untuk kepentingan bersama. Wal istisna bermula pengecualiannya bermula istisna itu tarkul afrodi, meninggalkan individu-individu fi mumarosati ba'di aujuhin nasatil iktisodi, dalam menjaga sebagian wajah kegiatan ekonomi. Wahwa bermula ekonomi istiroki itu wahwa bermula istisna qad yudayiku ayatasai. Itu qad wahwa bermula iktisad al istiraki itu istisnaun, mengecualikan, pengecualiannya tentang afrod tadi, qad yudaiku kadang-kadang sempit, wa qad yatasau kadang-kadang besar, meluas, bikhtilafi dzurufi kulli mujtama, dengan berbeda antara kondisi tiap-tiap masyarakat. Walakin yadilu, tetapi tetap apal iktisadu istirakian, tetap saja itu ekonomi sosialis. Tola malam yaud, selagi tidak kembali apal istisna pengecualiannya, huwal qaidah, itulah kaidahnya. Jadi kalau ekonomi sosialis, negara yang ngurus semuanya. Betapapun ada yang sendiri-sendiri boleh, itu sebuah pengecualian. Intinya adalah urusan kebersamaan. Tapi urusan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam harus memastikan dua-duanya. Private ya jalan, swasta jalan, individu jalan, kemerdekaan individu ya jalan. Tapi untuk memenuhi kebutuhan bersama, pemerintah masuk juga jalan. Ini pentingnya itu. Nah, alhamdulillah di Indonesia sebagai kebijakan ekonomi ketuhanannya sudah jalan, yaitu adanya BUMN dan adanya swasta. Namun masih kadang-kadang gonjelang-ganjeleng karena masyarakat bangsa yang 250 juta ini ada yang menarik bagaimana kapitalis saja biar mudah, ada yang menarik bagaimana sosialis saja biar bersama. Nah, bukan begitu, karena kesepakatan negara kita adalah kesepakatan negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan, maka ekonomi Pancasila harus bisa merealisasikan dua kepentingan, yaitu dua kemaslahatan, kemaslahatan khosoh dan amah, kemaslahatan individu-individu dan kemaslahatan umum yang bisa negara masuk untuk melakukan nasatul iktisadiyah yang itu dibutuhkan orang banyak, dan agar kesewenang-wenangan kemerdekaan individu itu bisa ada batasnya. Salisan yang ketiga, fil iktisadil islami, dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, fa innal huriyah, karena sesungguhnya kemerdekaan al-iktisadiyah lil alfrodi, pada individu-individu, wa tadakhulu daulah, dan masuknya pemerintahan finasatil iktisadi, dalam kegiatan ekonomi, wang firodiha, dan sendirinya daulah, bibadi aujuhiha, dan nasab, dalam sebagian wajahnya kegiatan ekonomi ini, yatawazanani, dua-duanya seimbang. Wakilah umma, bermula dua-duanya afrod dan jamaah, itu yukoriruhu, menetapkan pada ekonomi iktisadil Islam, apal Islamu Islam, fi waktin wahidin, dalam waktu yang satu,
waka aslina amin, dan fi waktin wahidin, dalam waktu yang satu, waka aslin, dan sebagaimana asalnya, waka asli amin, dan sebagaimana asalnya umum publik, walaisal istisna, tidak ada pengecualian. Nah, ini bedanya. Kalau dalam ekonomi ketuhanan itu tidak ada pengecualian. Kalau kapitalis, negara masuk, itu pengecualian. Kalau sosialis, afrod masuk, itu pengecualian. Nah, tapi kalau Islam, afrod dan daulah masuk, dua-duanya bukan pengecualian. Gitu maksudnya. Walikuli majalihi, dan bagi tiap-tiap bagiannya, bihaitu yukmilu, sekiranya menyempurnakan, apabila umat dua-duanya, afrod dan mujtama, al-akhara, pada yang lainnya. Wakilah rumah, bermula dua-duanya, itu muqayyadun, dibatasi, walaisa mutlakon, dan tidak mutlak, harus ada batasnya. Dalika bermula muqayyad laisa mutlaqon, anahu, sesungguhnya satu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Hina yuqarrirul Islam hurriyatal afrod. Inilah atas kemerdekaan Islam, atau ketika agama Islam mengakui kemerdekaan individu-individu dan mengakui kemerdekaan untuk bersama. Jadi ekonomi wasatiyah, ekonomi tawassul, itulah ekonomi ketuhanan. Maka kiai-kiai dulu ketika merealisasikan dasar negara Pancasila, itu sudah sampai memikirkan kebijakan-kebijakan ekonominya, juga kebijakan ekonomi ketuhanan. Inilah yang kita kaji setiap pagi ini, agar saya harap bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila bisa memahami ekonomi ketuhanan kayak apa. Inilah bagian yang ke-18, yang besok kita akan mengkaji bagian yang ke-19. Maka ekonomi ketuhanan, ekonomi yang seimbang antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, mengakui dua-duanya, tapi bukan dari bagian dua-duanya, karena ekonomi ketuhanan ini lahir tahun atau abad awal ke-7, ekonomi kapitalis lahir pada abad 16, ekonomi sosialis lahir pada abad 19. Nah, ini bukan bagian daripada itu, kebetulan saja ini sama. Jadi itulah bangsa Indonesia sebagai presiden, sebagai Menko, sebagai Kementerian Ekonomi, ketika membuat kebijakan ekonomi, Anda semua yang jadi menteri, menteri keuangan, menteri apa saja, itu harus bisa melaksanakan antara hurriyatul afrod, freedom of individual. Individualnya freedom, tapi jamaahnya, kebersamaannya, mujtama'nya juga freedom. Harus dilaksanakan bersama. Jangan mengharapkan Pertamina untuk nyari untung sebesar-besarnya terhadap masyarakat sendiri. Loh, nyari untung kok di masyarakatnya sendiri. Begitu pula PLN, jangan nyari untung dari bangsanya sendiri. Karena PLN dan Pertamina adalah sesungguhnya tugas untuk melaksanakan itu kemaslahatan bersama. Begitu pula misalnya yang ngurusi beras, Bulog, jangan untuk mencari keuntungan kepada dari masyarakatnya sendiri, tapi Bulog itu adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Makanya pemerintah masuk. Ini jangan pada kebalik-balik cara berpikir. Cukup sekian dalam bagian yang ke-18. Besok kita bagian yang ke-19. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.